Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas hasil praktikum tentang pengaruh suhu terhadap aktivitas enzim amilase. Nah, dari praktikum ini kita bisa mengetahui bagaimana suhu mempengaruhi kerja enzim dan berapa sih suhu terbaik agar enzim dapat bekerja secara optimal. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Oke, sebelumnya di sini saya akan menjelaskan pengertian enzim terlebih dahulu. Nah, enzim merupakan biokatalis yang dapat mempercepat reaksi kimia dalam makhluk hidup. Aktivitas enzim ini sendiri itu dapat dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Salah satunya adalah suhu. Nah, perubahan suhu ini dapat meningkatkan maupun menurunkan aktivitas dari enzim itu sendiri. Nah, selanjutnya itu tujuan dari praktikum kali ini yaitu untuk mengetahui aktivitas enzim amilase, untuk mengetahui pengaruh perubahan suhu terhadap aktivitas enzim, dan juga untuk menentukan suhu optimum dari enzim amilase. Nah, oke, kemudian di sini ada pengertian dari enzim amilase. Enzim amilase merupakan biokatalis hidrolitik yang berfungsi memecah amilum atau pati menjadi gula sederhana seperti maltosa atau glukosa. Di dalam tubuh manusia sendiri, enzim ini bekerja di saliva atau air liur dan juga di pankreas untuk membantu proses pencernaan karbohidrat. Nah, pada gambar ini dijelaskan mekanisme kerja enzim berdasarkan teori kecocokan terinduksi. Teori ini menjelaskan bahwa enzim memiliki sisi aktif yang bersifat fleksibel dan dapat berubah bentuk ketika berikatan dengan substrat. Tahap pertama dimulai ketika substrat mendekati enzim. Lalu enzim memiliki bagian khusus yang disebut situs aktif, yaitu tempat substrat menempel, yaitu bentuk substrat sesuai dengan situs aktif sehingga hanya substrat tertentu yang dapat berikatan dengan enzim. Hal ini menunjukkan bahwa kerja enzim itu dapat bersifat secara spesifik. Selanjutnya, substrat masuk ke dalam situs aktif dan membentuk kompleks. Enzim substrat pada tahap ini terjadi interaksi awal antara enzim dan juga substrat. Ketika substrat mulai terikat, enzim akan mengalami sedikit perubahan bentuk agar substrat dapat terikat lebih kuat dan lebih tepat. Nah, proses penyesuaian bentuk inilah yang disebut dengan induksi fit. Nah, selanjutnya perubahan bentuk tersebut membantu enzim menurunkan energi aktivasi sehingga reaksi kimia berlangsung lebih cepat. Setelah itu, substrat diubah menjadi produk melalui proses katalis. Pada gambar terlihat bahwa substrat berubah menjadi dua molekul produk yang berbeda. Nah, tahap terakhir yaitu pelepasan produk dari situs aktif enzim. Setelah produk keluar, enzim akan kembali ke bentuk semula dan dapat digunakan kembali untuk mengkatalisis reaksi berikutnya. Enzim ini tidak habis dalam reaksi karena hanya berfungsi sebagai biokatalisator yang mempercepat reaksi kimia dalam tubuh makhluk hidup. Oke, selanjutnya ada pengaruh suhu pada aktivitas enzim. Nah, perubahan suhu ini sangat mempengaruhi aktivitas enzim. Pada suhu rendah dapat dilihat pergerakan molekul nantinya itu menjadi lambat sehingga frekuensi tumbukan antara enzim dan substrat sangat sedikit dan menimbulkan aktivitas enzim menurun. Lalu pada suhu optimum atau pada suhu 37 derajat Celcius, kecepatan molekul dan struktur tiga dimensi berada pada kondisi paling ideal sehingga enzim dapat berikatan dengan substrat secara maksimal. Nah, sedangkan pada suhu ekstrim atau terlalu tinggi, itu dapat merusak struktur protein enzim karena sisi aktif enzim akan mengalami denaturasi sehingga enzim tidak dapat bekerja dengan baik. Nah, selanjutnya ada alat
Dan bahan yang digunakan dalam praktikum yaitu seperti spektrofotometer, penangas air es, terus ada penangas air mendidih, ada mikropipet, mikrotub, dan juga vortex. Nah, untuk bahan yang digunakan yaitu ada enzim amilase 0,05, lalu ada substrat amilum 0,5%, dan juga reaksi DNS sebagai indikator gula reduksi. Next, kita ke prinsip metode DNS. Nah, pada praktikum kali ini kan kita menggunakan metode DNS atau 3 amino 5 nitrosalisilat. Nah, prinsip dari metode DNS ini sendiri yaitu amilum yang ditambahkan dengan enzim amilase, kemudian si enzim amilase ini akan memecah amilum dan menghasilkan gula reduksi. Nah, gula reduksi tersebut kemudian akan bereaksi dengan reagen DNS melalui reaksi redox setelah dipanaskan. Nah, semakin pekat warna kuning atau jingga yang dihasilkan, maka semakin tinggi juga aktivitas enzim yang bereaksi. Nah, selanjutnya ada prosedur pemeriksaan uji pengaruh suhu terhadap aktivitas enzim. Nah, langkah yang pertama yang perlu dilakukan yaitu dengan mencampurkan 150 mikroliter amilum 0,5% dengan 150 mikroliter enzim amilase 0,05%. Selanjutnya, sampel diinkubasi pada tiga variasi suhu, yaitu suhu 4 derajat Celcius, 37 derajat Celcius, dan juga 60 derajat Celcius selama 25 menit. Lalu, pada suhu 4 derajat Celcius, mikrotub dimasukkan ke dalam kulkas selama 25 menit, dan pada suhu 37 derajat Celcius dan 67 derajat Celcius, eh, mikrotub diinkubasi dan dimasukkan ke dalam water bath selama 25 menit. Setelah proses inkubasi selesai, kemudian 900 mikroliter reaksi DNS ditambahkan, kemudian dihomogenkan menggunakan vortex, lalu dipanaskan sekitar 8 menit pada penangas air mendidih, kemudian mikrotub dimasukkan ke dalam penangas air es selama 7 menit. Nah, kemudian jika telah selesai, mikrotub dibaca absorpsinya menggunakan spektrofotometer pada panjang gelombang 550 nanometer. Kemudian hasil yang telah diperoleh kemudian dicatat dan dihitung menggunakan rumus di Excel dan hasil perhitungan dimasukkan ke dalam Excel dalam bentuk tabel kemudian dibuat kurva. Oke, selanjutnya ada hasil reaksi. Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan pada uji pengaruh suhu terhadap reaksi enzimatik atau enzim amilase 0,05, diperoleh hasil pengukuran yang menunjukkan bahwa aktivitas enzim amilase pada suhu 4 derajat Celcius itu terdapat warna kuning atau jingga terang yang dihasilkan. Lalu absorbansi yang terlihat atau terukur yaitu 0,385 pada A1 dan 0,3876 pada A2. Dan aktivitas enzim yang diperoleh pada suhu 4 derajat Celcius adalah 0,1754 unit per mililiter. Pada suhu 37 derajat Celcius diperoleh suhu tertinggi atau suhu optimal, yaitu dengan warna jingga pekat dan intensitas yang tinggi, dengan nilai absorbansi A1 yaitu 0,446, dan pada absorbansi 2 yaitu 0,5854. Dan aktivitas enzim yang diperoleh yaitu 0,2792 unit per mililiter. Nah, pada suhu 60 derajat didapatkan warna jingga pekat dengan nilai absorbansi A1 yaitu 0,321 dan dengan pada absorbansi A2 dengan nilai 0,418 dan didapatkan aktivitas enzim atau AE sebesar 0,1511 unit per mililiter. Berdasarkan hasil praktikum, didapatkan kurva dari uji pengaruh suhu terhadap reaksi enzimatik, yaitu teramati pada suhu 4 derajat Celcius
itu meningkat seiring dengan kenaikan suhu dan mencapai puncaknya itu pada suhu 37 derajat Celcius. Nah, setelah melewati titik puncak tersebut, aktivitas enzim mengalami penurunan secara drastis pada suhu 60 derajat Celcius. Nah, aktivitas enzim yang terukur sangat rendah pada kondisi ini terjadi bukan karena kerusakan struktur enzim, melainkan karena penurunan energi kinetik molekul pada suhu rendah. Molekul enzim dan substrat bergerak lebih lambat, sehingga frekuensi tumbukan efektif antara sisi aktif enzim dengan substrat menjadi sangat berkurang. Akibatnya, laju pembentukan eh, kompleks enzim substrat menurun yang secara langsung dapat menyebabkan laju reaksi katalitik menjadi lebih lambat. Fenomena ini bersifat reversibel, artinya jika suhu dinaikkan kembali ke rentang optimal, maka enzim akan dapat berfungsi normal kembali. Dan ini menunjukkan bahwa pada suhu rendah enzim mengalami aktivasi atau penghambatan sementara bukan karena kerusakan permanen. Nah, selanjutnya pada kurva menunjukkan bahwa aktivitas enzim amilasa tertinggi teridentifikasi pada suhu 37 derajat Celcius yang kemudian ditetapkan sebagai suhu optimal. Nah, suhu optimal sendiri adalah kondisi termal di mana konformasi tiga dimensi khususnya pada sisi aktif berada dalam keadaan paling ideal untuk berikatan dengan substrat dan melangsungkan reaksi katalitik dengan efisiensi maksimum. Nah, namun, dapat dilihat pada suhu 60 derajat Celcius terjadi penurunan aktivator secara drastis. Nah, penurunan drastis ini disebabkan oleh proses denaturasi termal yang akibatnya struktur tiga dimensi ini menjadi rusak dan terurai. Oke. Untuk kesimpulan dari presentasi kali ini yaitu berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, aktivitas tertinggi dicapai pada suhu 37 derajat Celcius dengan nilai aktivitas enzim sebesar 0,2792 unit per mililiter dan hal ini dibuktikan oleh intensitas warna reagen DNS yang paling peka serta nilai absorbansi maksimum. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa suhu merupakan faktor lingkungan yang sangat mempengaruhi aktivitas enzim dan kurva yang terbentuk menunjukkan bahwa aktivitas enzim itu meningkat dari suhu rendah menuju suhu optimum, kemudian turun kembali pada suhu tinggi. Nah, pola kurva ini membentuk pola seperti lonceng yang menandakan bahwa setiap enzim memiliki suhu optimum tertentu untuk bekerja secara maksimal. Baik, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai pengaruh suhu terhadap aktivitas enzim amilase. Semoga materi yang saya sampaikan dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan mengenai reaksi enzimatik dalam biokimia. Saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian materi pada presentasi kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.